Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailan Rislanjani dari kelas E7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis data. Apa itu analisis data? Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data, hingga mencari informasi penting dari data tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis analisis data. Secara umum, teknik analisis data terbagi menjadi dua kategori, yaitu teknik analisis data untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berikut penjelasannya. Teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang memperoleh dari proses pengumpulan data, dimulai dengan kajian pustaka, partisipasi, dan wawancara. Berikut adalah teknik dalam analisis data penelitian kualitatif. Analisis konten, umumnya data yang dikumpulkan atau dihasilkan oleh peneliti yang menyusun transkrip materi tekstual seperti gambar atau suara. Analisis wacana biasanya mengkaji tuturan, bahasa, tulisan, percakapan, dan lain-lain. Analisis naratif. Tujuan analisis naratif adalah untuk menganalisis kumpulan deskripsi peristiwa dan fenomena seperti biografi. Yang kedua, ada teknik analisis data kuantitatif. Teknik ini merupakan teknik pengolahan data yang bersifat numerik dan statik. Berikut adalah teknik analisis data untuk penelitian kuantitatif. Statistik deskriptif adalah analisis data yang menggunakan teknik-teknik untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data seperti itu, misalnya menghitung jumlah atau tanggal pendudukan. Ada statistik inferensial, dilakukan dengan membuat inferensi berdasarkan data yang berasal dari variabel peneliti untuk digeneralisasikan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menentukan apakah data mewakili populasi sekelompok orang. Selanjutnya, ada model cara analisis data. Ada dua. Yang ke-1, model induktif adalah metode analisis data yang diolah dari fakta data menjadi teori. Hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi data penelitian sehingga berdasarkan pengetahuan yang kemudian disesuaikan dengan teori. Yang kedua, ada model deduktif. Analisis data deduktif adalah analisis data yang merupakan kebalikan dari induktif, yaitu proses yang diperoleh dari teori ke fakta, data penelitian. Yang terakhir, ada proses analisis data yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pengolahan data. Terjadi ketika semua data dikumpulkan dan dipilih sesuai dengan fokus pertanyaan peneliti. Pemrosesan pengolahan data mencakup hal-hal berikut. Nomor 1, penyuntingan. Editing atau penyuntingan merupakan langkah paling awal dalam verifikasi data untuk bahan peneliti. Yang kedua, pengkodean. Coding atau pengkodean merupakan langkah kedua setelah pemeriksaan data, yang melabeli data dengan simbol atau tanda tertentu untuk bahan analitik. Yang ketiga, tabulasi. Tabulasi adalah komplikasi atau penyajian informasi sesuai dengan masalah peneliti. Keempat, penganalisisan data, di mana melakukan penyederhanaan, klasifikasi, dan pemudahan data untuk ditafsirkan. Pada penelitian kuantitatif, data yang terkumpul kemudian disusun dengan angka-angka statik dan kualitatif dengan simbol atau kata-kata. Dan yang terakhir, penafsiran hasil analisis. Langkah terakhir dalam produsen teknik analisis adalah penafsiran analisis data. Hal tersebut dilakukan untuk penafsiran data yang tersusun, diolah, dan sudah disajikan menjadi kesimpulan. Cara menarik kesimpulan adalah menyesuaikan hipotesis dengan hasil penelitian yang sudah ditemukan, apakah sesuai atau tidak, dan lain-lain. Yang kedua, ada penganalisaan data.
yang dimana dilakukan penyederhanaan data, klasifikasi, dan interpretasi yang mudah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif kemudian disusun dengan angka statik dan data kuantitatif dengan simbol atau kata-kata. Yang ketiga, ada penafsiran hasil analisis. Hal ini dilakukan untuk penafsiran informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan sebagai sebuah kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, seseorang harus membandingkan hipotesis dengan penelitian yang ditemukan, masuk akal atau tidak, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.